Selamat pagi anak-anak. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan mempelajari tentang vektor. Siapakah yang tahu apa artinya vektor? Nah, pengertian vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah atau perbedaan dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja, ya kan? Cara menentukan suatu besaran fisika termasuk besaran vektor atau bukan besaran cukup, sebesarnya cukup, ya. Sederhana, yakni dengan memberikan kalimat tanya, kemana atau di mana. Pada besaran tersebut, jika besaran tersebut cocok atau tidak asing terdengar, maka besaran tersebut termasuk besaran vektor. Contohnya, kemana ia akan pindah rumah? Tanda tanya kan? Kalimat tanya ini sebenarnya menanyakan arah dan posisi dari tujuan pindah dan sering kita dengar, sehingga perpindahan termasuk besaran vektor. Misalkan misalkan ada pertanyaan, kemana jaraknya rumahmu ke sekolah, ya kan? Kalimat tanya ini terdengar asing karena memang tidak cocok antara kalimat tanya kemana dengan besaran jarak. Besaran jarak lebih cocok menggunakan kalimat tanya berapa, sehingga jarak tersebut besaran skalar. Perpindahan dan jarak memang sering digunakan dalam fisika. Tidak sedikit siswa yang biasanya kesulitan membedakan antara perpindahan dan jarak. Antara perpindahan dan jarak, ya. Karena di beberapa kasus sering terjadi jarak sama dengan perpindahan. Jarak sama dengan perpindahan, ya. Untuk dapat membedakan antara jarak dan perpindahan, perhatikan gambar di papan. Nah, kita begini, ya kan? Ini A, ini B. Berapa ya? Kira-kira 60 lah ya. 60 derajat. Nah, coba kita gambar gimana sih partikel bergerak dari A ke B dengan lintasan yang ditempuh sesuai dengan garis merah. Garis biru lah ya. Kita cuma punya garis biru. Spidol biru maksudnya. Nah, kita gimana sih caranya bisa nyampe ke situ? Ini begini. Nah, susah banget ya. Nah, berdasarkan gambar di papan ini, jarak merupakan panjang lintasan yang menempuh atau garis merah putus-putus. Ini bukan garis merah tapi ya, ini garis biru loh ya. Ya, nggak bisa hilang. Gimana? Nah, ini gambar sebuah partikel bergerak dari A ke B dengan lintasan yang ditempuh sesuai dengan garis atau titik-titik ini, ya. Nah, berdasarkan gambar di papan ini, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Jarak ya, kelihatan tidak? Nah, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh atau garis putus-putus, ya, putus-putus. Sedangkan perpindahan merupakan jarak terpendek dari posisi A
awal atau A, ke posisi akhir atau B, yang ditunjukkan dengan garis ini loh, garis putus-putus ini loh ya, dengan arah 60 derajat nih, dengan arah 60 derajat terhadap garis horizontal. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas terlihat perbedaan antara cukup disignifikan ya, antara jarak dan perpindahan beberapa besaran lain yang sering ditemui di fisika yang memiliki kemiripan antara besaran skalar dan vektor, antara lain dapat dilihat pada tabel ini. Kita hapus dulu ya. Gak karuan. Vektor. Oh iya, kita mau tabel ya. Apa tadi? Besaran vektor dan besaran skalar. Skalar ya. Skalar. Nah, besaran vektor itu apa saja sih? Perpindahan. Terus apa lagi? Kecepatan. Dan percepatan. Nah, kalau besaran vektor itu apa saja sih? Jarak, kelajuan, dan perlajuan. Ya. Jarak, kelajuan, dan perlajuan. Nah, gimana ya? Menurut kalian ya, ini penting tidak? Penting lah, karena arah dalam besaran vektor dapat dinyatakan dalam berbagai cara, antara lain sudut, arah, mata angin, atas, bawah, dan kiri kanan. Arah vektor juga menentukan ketika dilakukan perhitungan matematis beberapa vektor yang searah dijumlahkan, sedangkan vektor yang berlawanan arah akan dikurangi. Menulis dan